Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Rekan-rekan semua, malam hari ini kita di pembacaan makalah yang ke-7 dari kitab Mutarjamat min A'malil Imam. Makalah-makalah pilihan dari salah seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Di sini bahasa di beberapa negara Timur Tengah itu bahasa nasional keduanya selain bahasa Arab itu bahasa Prancis. Jadi jangan heran kenapa terjemahannya bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Kalau tentu bahasa Inggris paling banyak digunakan ya, di seluruh dunia. Nah, sedangkan bahasa Prancis itu menjadi bahasa kedua bagi banyak penduduk di Timur Tengah sebetulnya. Ya. Negara-negara yang dulu dijajah oleh Prancis itu bahasa keduanya adalah bahasa Prancis. Misalnya Syria sendiri, ya, Suriah. Suriah itu kalau di dokumen-dokumen resmi negara, selain yang berbahasa Arab, itu Latinnya berbahasa Prancis. Gitu. Seperti itu. Lalu Prancis juga digunakan oleh beberapa negara yang seperti Kanada, sebagian menggunakan bahasa resminya menggunakan bahasa Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain di Eropa. Makanya banyak tulisan-tulisan yang diterjemah ke dalam bahasa Prancis. Karena Prancis dan Timur Tengah, negara-negara Arab itu dekat. Ya. Tunisia, Aljazair dulu dijajah oleh Prancis. Baik ya, ini kitab terjemahan dari ke dalam dua bahasa. Nah, di makalah yang ke-7 ini kita akan membahas tema yang baru. Meskipun ini juga masih ada relevansinya atau hubungannya dengan makalah sebelumnya tentang tazkiyatun nafas, ya, dan juga tentang bagaimana cara yang paling mudah untuk agar supaya kita bisa bersyukur. Ya, kemarin ingat nggak ya, bahwa salah satu hal yang bisa membuat kita itu selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir, karena zikir ini tidak hanya tentang lisannya subhanallah, la ilaha illallah, bukan hanya itu. Ya, bukan hanya lisannya saja, bukan hanya lidahnya saja yang mengatakan, tetapi juga hati. Dan salah satu cara yang paling mudah beliau kemarin sampaikan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah adalah selalu mengaitkan nikmat yang kita rasakan ini dengan pemberi nikmat. Kita ini, nah ini di sini diterangkan. Kita baca saja ya di halaman 94. Naam, ma ahlar ruju'i ilaihi. Ya, betapa nikmatnya atau betapa baiknya atau betapa manisnya ketika kita kembali kepada Allah. Jadi ini sebetulnya mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Nah, muqaddimahnya begini. Law taba'a ahaduna al-altafa wan ni'ama allati tafidu ilaihi minallahi azza wa jalla mutasarribatan ila qiyanihi aw muta'alliqatan amama ainihi aw sariyatan bil mut'ati
ila anfihi aw sam'ihi wa dama fi mutaba'atihi wa muraqabatihi laha nahwan min 24 sa'ah laha fal qalbu minhu bil hubbil haqiqi li sahibi hadhil alqaf. Kalau kita mampu merasakan nikmat-nikmat kasih sayang, kelembutan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita cium, yang kita dengar, dan kita terus ingat itu selama 24 jam. Maksudnya ketika kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam nikmat-nikmat yang kita rasakan sepanjang 24 jam hidup kita sehari, maka tentu hati kita ini akan dipenuhi oleh cinta kepada Allah dan juga kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Allah. Pertama, ta'amal fi ni'matir raqab. Malam ini coba kita renungkan kembali. Kita hayati bagaimana nikmat kita bisa tidur. Nikmat itu tidur itu nikmat atau bukan? Nikmat. Bagaimana rasanya orang tidak bisa tidur? Sangat tersiksa. Ada nggak orang yang nggak bisa tidur? Sangat banyak. Sangat banyak orang nggak bisa tidur. Contoh penyanyi terkenal, King of Pop, Michael Jackson. Dia menggunakan obat bius untuk bisa tidur. Karena apa? Nggak bisa tidur secara normal. Manusia nggak bisa tidur itu tersiksa luar biasa. Dan itu ada penyakitnya ya. Dari mulai yang biasa, yang ringan sampai yang parah. Ada yang orang yang sampai berbulan-bulan nggak bisa tidur itu, wah, sudah sangat tersiksa sekali. Satu malam nggak bisa tidur aja tersiksa ya. Penyakit nggak bisa tidur apa namanya? Insomnia. Sampai orang bunuh diri, sampai mendatangkan penyakit yang bermacam-macam itu karena tidak bisa tidur. Jadi bayangkan malam ini kita renungkan kembali bagaimana Allah membuat kita bisa istirahat setelah seharian beraktivitas. Pikiran kita sudah lelah, otot-otot kita sudah kaku. Ya. Dan tidur itu perbuatan yang kita ciptakan atau itu murni datang dari Allah. Kita bisa nggak menciptakan tidur kita sendiri? Nggak bisa. Orang kita kapan tidurnya di detik keberapa, menit keberapa kita nggak akan sadar. Kadang-kadang lagi ngobrol, tiba-tiba tidur, bangun-bangun sudah subuh. Kadang-kadang ya macam-macam lah, lagi baca buku, tidur. Itu suatu hal yang tidak pernah kita sengaja. Ya nggak? Nggak bisa kita, misalnya bisa nggak kita jadwal? Ya, keinginan bisa, tapi menciptakan betul-betul tidur nggak bisa. Saya nanti jam 9.55 tepat sudah harus hilang kesadarannya. Nggak bisa. Kadang-kadang pengennya jam 9 udah tidur, kadang-kadang sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Sudah berusaha dipejamkan matanya, tetap masih kesadarannya masih ada. Artinya nggak bisa tidur. Jadi tidur itu adalah nikmat yang luar biasa. Lalu kemudian sumak fakir wa anta tattajihu ilal hammam. Dan setelah kita tidur, kita merasakan pikiran kita menjadi kayak kalau komputer seperti di refresh. Tadinya sebelum tidur pikiran suntuk banyak, bangun tidur pikirannya sudah lega ya, sudah lebih segar gitu dan seterusnya. Lalu siapa yang membuat kita bangun? Allah. Jadi ini sebenarnya ingin mengingatkan bagaimana 24 jam kita itu sangat terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika kita bangun tidur, kita menuju ke kamar mandi. Kita membuang kotoran-kotoran yang mungkin kalau tidak keluar,
itu akan menjadi racun. Pernah nggak kalian, karena ini kadang karena sudah jadi rutin nggak dirasakan, tapi pernah nggak suatu kali misalnya kalian naik mobil di tengah kemacetan ingin BAB, bagaimana tersiksanya orang tidak bisa BAB, dan ketika menemukan kesempatan untuk BAB itu adalah satu nikmat yang mengalahkan dunia dan seisinya. Ketika pada akhirnya menemukan toilet misalnya, ada orang sehari mungkin nggak bisa kentut saja sudah tersiksa luar biasa. Ada nggak orang, ada kadang-kadang orang habis, misalnya habis makan jengkol atau singkong, kadang-kadang tuh nggak bisa kentut seharian. Wah itu sampai kakinya ditaruh di atas, jempalikan, artinya sangat tersiksa sekali. Itu. Nah lalu wa ta'amal wa anta taqifu amamal maghsalah. Lalu setelah itu kamu berada di depan bak mandi atau keran air, lihat bagaimana air itu adalah makhluk Allah yang sangat ajaib. Dia bisa membasuh kotoran, membersihkan badan kita, membersihkan segala sesuatu tanpa meninggalkan bau ataupun warna. Jadi air ini luar biasa, bisa membersihkan. Baju kita kotor dengan air bisa bersih, badan kita kotor dengan air bisa bersih, dan seterusnya. Bayangkan seandainya dalam 2 hari kita tidak ketemu dengan air, akan seperti apa rasanya. Lalu ketika kita selesai bersih-bersih dan kemudian menuju pada waktu untuk sarapan, lihat ya bahwa apa yang kita makan, makanan yang ada di depan kita ini adalah buah dari buah dari siraman langit. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, pohon itu karena ada air yang mengalir dari langit dan dari bumi yang menumbuhkan menjadi tempat tumbuhnya, atau dari hewan, artinya kita makan ayam, makan daging, makan telur, itu semuanya adalah hasil dari hewan yang ada di bumi ini yang ditundukkan oleh Allah kepada kita, daging maupun susu. Dan ketika kita mulai makan, kita berpikir lagi bahwa kenapa kita bisa mengunyah makanan, lidah ini bisa memisahkan mana yang mesti dimakan, mana yang tidak keliru dengan dengan daging yang ada. Kemudian setelah itu makanan sampai ke tenggorokan kita, makanan ini kemudian bisa sampai menemukan jalurnya ke lambung dan seterusnya. Kalau kita hayati, kita renungi hidup kita ini, dalam setiap detik yang kita lewati di dunia ini, dalam kehidupan ini, semuanya adalah silsilah atau kelanjutan episode yang terus berlanjut dari nikmatnya Allah. Bahkan kita bisa bernafas, ada oksigen. Bayangkan dengan orang-orang yang harus bernafas dengan bantuan oksigen. Atau mungkin nggak bisa bernafas beberapa menit saja, udah nggak ada lagi kehidupan kita. Belum hal-hal yang lain. Itu hal yang personal yang kita alami. Belum kalau kita melihat keindahan alam yang memanjakan mata kita, kemudian wewangian yang menjadikan harum dihirup oleh hidung kita, dan seterusnya. Innaha bihaqqin rasa ila hubbin au tahabbubin minallahi ilaih. Tentu kalau kita hayati semua, kita akan mengambil kesimpulan bahwa itu adalah risalah, itu adalah surat cinta. Semuanya adalah surat cinta dari Allah kepada kita. Surat cinta Allah kepada kita.
Allah ingin mengirimkan pesan betapa cintanya Allah kepada kita. Masih terus memberikan nikmat ini setiap detik, setiap menit, selama bertahun-tahun. Idzan laisa bainaka wa baina an yusbiha qalbuka wi'a hubbin li maulakal azimi wal latifi hada illa an tutabi'a fi yaqdatin fikriyatin fi yaqdatin fikriyatin altafahu wa rasaila hubbihi alwasilati minhu ilaika. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi cinta kita kepada Allah itu kecuali kesadaran kita tentang kasih sayang, tentang kecintaan Allah kepada kita. Artinya begini, gak ada alasan untuk kita tidak mencintai Allah kecuali kalau kesadaran kita ini hilang kepada nikmat-nikmat tadi itu. Selama kita masih bisa menyadari, mengerti kasih sayang Allah tadi itu di atas, maka tidak ada alasan lagi kecuali kita juga membalas kecintaan Allah kepada kita itu. Kita tuh bisa berterima kasih, bisa cinta, bisa membalas kebaikan orang karena apa? Karena kita sadar. Kalau kita nggak sadar namanya apa? Nggak tahu terima kasih, sudah pasti. Dibaiki sama orang, kita bisa kemudian merasa bahwa orang itu baik. Kenapa? Karena kita sadar. Iya, orang ini sayang kepada saya, membantu saya, membimbing saya, dan seterusnya. Tapi kalau nggak punya kesadaran, mungkin akan merasa itu siksaan atau tekanan atau apa. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada kesadaran. Orang yang tidak sadar akan berpikir, Allah ini buat apa? Ngelarang-ngelarang saya seperti ini. Ngelarang-ngelarang saya mau melakukan apa misalnya kemaksiatan ini, maksiat ini. Ya karena dia tidak sadar. Makanya ini sama dengan hubungan kita sesama manusia. Orang sampai tidak berterima kasih, kenapa? Ya karena nggak sadar kebaikan orang lain kepada kita. Kalau kita sadar kebaikan orang lain, kita akan merasa berterima kasih, akan membalas kecintaan orang itu kepada kita dan seterusnya. Nah, oke. Ghairu anni uridu an amhida bihadzal ladzi dzakartu li haqiqatin ukhra. Tapi itu di atas sebetulnya refleksi tentang kenikmatan-kenikmatan Allah dalam hidup kita ini adalah pendahuluan. Muqaddimah saja sebetulnya. Muqaddimah tentang satu fakta berikutnya. Ya roka maulaka hadza syaridan anhu mutaqalliban fi himari ahwaika mustasliman li ru'unati nafsika mutanaqqilan baina muta'ika mahjuban anhu bisyawagilika wasa'i ila ahlamika wa amalika fala yaziduhu dzalika illa hubban laka wa rahmatan bika wa isfaqan alaika. Allah selalu melihat kita, mengamati kita, menilai kita bagaimana, dan kita adalah orang-orang yang membangkang. Kita ini adalah orang yang membangkang, tidak taat. Kita adalah orang-orang yang lupa diri. Kita adalah orang-orang yang terhalangi akibat kesibukan-kesibukan kita, angan-angan diri kita, khayalan-khayalan kita, dan itu semua menjadikan dan itu semua ada membuat bukan berarti Allah marah, tetapi semakin membuat Allah itu menambah rahmatnya dan menambah kasih sayangnya. Selama malam yakun ba'isuka ila syurudi anhu istikbaran.
selama pembangkangan kita ini bukan karena sombong. Oke. Nah, sehingga salah satu ini gini, beliau ingin menyampaikan, wa min sama fa innahu la yad'uka tufariqud dunya illa wa qad jadzabaka ila hamahu. Karena itu, jangan sampai kita ini meninggalkan dunia, mengakhiri kehidupan kita dunia masih dalam kondisi seperti itu, masih dalam kondisi maksiat maksudnya, ya. Tetapi sebisa mungkin, dan itu keharusan, kita ini meninggalkan, mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan istislah ma'allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan menyadari betapa besarnya kecintaan Allah dan perhatian Allah kepada kita. Sehingga Allah dalam Al-Quran mengingatkan dalam satu ayat, Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang masanya bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka kepada Allah? Kam lahiqin bihi syaridina wa ta'ihina min ibadihi fan'adhafu ilaihi a'idina qailina. Jadi alam ya'ni lil ladzina itu adalah pertanyaan dari Allah atau pengingat dari Allah. Ini kita semua orang nakal. Lalu Allah kemudian bilang, apa belum waktunya? Nah, kalau orang tua mendidik anaknya, kapan mau sadarnya? Paham nggak? Mau sampai kapan nakal begitu itu? Kapan mau sadarnya? Alam ya'ni lil ladzina amanu. Apakah belum datang masanya? Mau sampai umur berapa? Itu. Dan ayat ini adalah yang mengilhami atau menjadi semacam pecut bagi beberapa orang yang kemudian bertaubat dan mengatakan bala ya Rob laqad ana. Iya wahai Allah, sekarang waktunya. Sudah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Sekarang waktunya saya bertaubat. Dan itu adalah satu beberapa contohnya di dalam kehidupan nyatanya adalah kepada Fudail bin Iyad. Saya pernah cerita Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini siapa? Perampok besar, ya, yang mungkin sudah segala macamnya maksiat sudah dia lakukan. Fudail ini perampok yang sangat kejam, sehingga rombongan-rombongan dagang ketika akan berjalan selalu yang ditakuti adalah keberadaan Fudail bin Iyad. Kalau ada kafilah dagang itu mau lewat, hati-hati di sana ada Fudail bin Iyad. Tunggu sampai siang hari nanti baru lewat ke daerah itu. Saking ditakutinya Fudail, sampai suatu saat dia mau masuk ke dalam rumah seorang perempuan, dan kebetulan perempuan itu di malam hari, dan perempuan itu kebetulan sedang membaca ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dan kemudian Fudail ini seperti orang yang kesetrum, tiba-tiba badannya lemas dan seterusnya, dan teriak, bala ya Rob laqad ana. Iya, sekarang waktunya sudah. Dan Fudail adalah orang yang bertaubat dan menjadi salah seorang kekasih Allah, ya, menjadi seorang ulama yang besar. Begitu juga dengan Abdullah bin Mubarak. Kalian tahu kisahnya Abdullah bin Mubarak? Seorang saudagar besar, orang yang kaya raya. Kalau sekarang orang nyebut mungkin crazy rich, Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak itu tobat ketika suatu saat menyukai perempuan, dan kemudian dia ini manjat ke rumah
hanya menunggu sepanjang malam, hanya ingin meskipun sak kelebetan, meskipun hanya selalu lalang, ya meskipun selintas saja bisa melihat wajah perempuan yang dia sukai. Sampai suatu ketika dia tidak ingat, dia tidak sadar bahwa waktu sudah subuh. Dia ketika matahari terbit baru sadar bahwa dia sudah kelewat sholat subuh. Dan kemudian Abdullah bin Mubarak, ya ini salah satu kisah pertobatannya, ada banyak. Abdullah bin Mubarak kemudian mengatakan hanya demi seorang perempuan dia menghabiskan malamnya gitu ya. Dan sedangkan ya dia merasa keliru karena yang melewatkan kewajibannya kepada Allah. Dan seterusnya lah, itu menjadi kisah pertobatannya. Ada banyak sebetulnya kisahnya Abdullah bin Mubarak ini. Dia pernah juga suatu saat akan berangkat haji, sudah mengumpulkan bekal, lalu kemudian melihat ada seorang perempuan yang memakan bangkai. Akhirnya biaya dia untuk menunaikan haji ini dia sedekahkan kepada perempuan yang memakan bangkai tadi itu, dan tidak jadi berangkat haji. Tapi kemudian banyak orang yang bermimpi bahwa hajinya jamaah haji yang berangkat itu nggak ada yang diterima. Tapi kemudian berkat berkat amalnya Abdullah bin Mubarak ini, jamaah haji itu menjadi diterima. Jadi Abdullah bin Mubarak ini meskipun tidak berangkat haji, tapi dihitung pahala haji karena menyedekahkan hartanya kepada perempuan yang kelaparan tadi itu. Makanya ya Islam ini agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Jangan hanya menonjolkan ritual. Haji kan ritual, sholat ritual dan seterusnya. Tapi ketika ada sisi kemanusiaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak, itu justru adalah itu juga ibadah yang tidak kalah utamanya. Dihitung sebagai pahala haji dan bahkan menyelamatkan pahala haji, pahala haji orang-orang yang sebetulnya nggak diterima. Nah, terus contoh lagi adalah siapa di sini? Bishr al-Hafi. La haqobihil amir al-ghariq fi maladhihi Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini seorang gubernur. Sampai suatu saat ketika dia sedang pesta di malam hari, di istananya yang sangat megah, dia menyelenggarakan pesta, minuman keras, dan seterusnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang hina secara penampilannya, kemudian berdiri di depan istananya Bishr al-Hafi dan kemudian pergi. Bishr al-Hafi kemudian tanya, siapa laki-laki tadi, kepada penjaga istananya. Kata penjaga istananya, bukan siapa-siapa, tadi itu pengemis. Nah, ke sini terus pergi. Dia bilang apa? Si orang tadi itu hanya melihat bagaimana besarnya pestanya Bishr al-Hafi. Kemudian dia bilang, bentuk pesta begini ini bukan karakternya seorang hamba. Maksudnya gini, ini kalau hamba Allah, ya, kalau orang manusia mengakui bahwa dirinya hamba Allah, mesti nggak melakukan yang seperti itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalimatnya sebetulnya ya sederhana, bukan nasihat yang muluk-muluk. Jadi hanya ingetin saja. Kalau ada pesta dengan pelayan-pelayan, ini bukan hamba, ini
karakternya seorang raja atau seorang majikan. Tapi kalau hambanya Allah mestinya enggak begitu. Dan kemudian ya karena kalimat seperti ini sederhana tapi berbarengan dengan datangnya hidayah Allah, ya kemudian Bishr al-Hafi ini meninggalkan istananya, semua kemewahan, semua dunia yang dia punya ditinggalkan. Bahkan dia berjalan keluar dari istananya tanpa memakai alas kaki. Makanya disebut Al-Hafi. Al-Hafi itu orang yang bertelanjang kaki. Gitu. Jadi begitu pertobatan. Beberapa kisah pertobatan ulama-ulama yang asalnya adalah orang nakal. Ada lagi yang namanya Malik bin Dinar. Kalian ingat kisahnya Malik bin Dinar? Malik bin Dinar itu juga orang kaya sebetulnya. Dan suka minum khamr. Lalu kemudian suka membeli perempuan-perempuan yang cantik. Perempuan cantik itu kemudian digauli dan punya anak. Punya anak, anaknya ini umur ketika anaknya kecil memecahkan botol khamrnya ini, dan ya Alkisah si anak perempuan ini meninggal. Kemudian dia pada saat tidur dia bermimpi bahwa kiamat sudah datang. Dan di belakangnya dia itu adalah ular yang sangat mengerikan, sangat besar, membuat dia takut. Kemudian dia meminta tolong kepada seseorang dalam mimpinya itu. Sampai kemudian orang itu ketika dimintai tolong, orangnya bilang bahwa saya nggak bisa bantu, saya sangat lemah sekali. Coba kamu pergi ke sana, itu ada simpenannya orang-orang Muslim. Ya, ketika datang ke sana, kemudian dia melihat ada anak-anak kecil, dan di antara anak-anak kecil yang banyak itu ada anaknya dia. Nah, anaknya inilah yang kemudian dalam mimpinya itu mensyafaati si Malik bin Dinar. Ketika ditanya siapa orang tua tadi itu yang saya mintain tolong, kemudian dia bilang dia lemah, itu adalah amal baiknya. Amal baik ini nggak bisa mengimbangi atau tidak bisa menjadi pelindung atas kejahatan-kejahatannya. Dan ular tadi itu adalah amal jahat. Dan Malik bin Dinar bangun, kemudian taubatan nasuha. Nah, itu bentuk kecintaan Allah itu sampai begitu maksudnya. Bahkan kepada orang-orang yang ahli maksiat, Allah itu tidak tidak mengucilkan atau mengisolasi atau membuang mereka, tapi Allah tidak memutus cintanya bahkan kepada orang-orang ahli maksiat. Paham maksudnya ya? Orang-orang ahli maksiat semua kan tadi itu. Asalnya Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Abdullah bin Mubarak, Bishr al-Hafi, semuanya orang-orang ahli maksiat. Tapi Allah dengan kasih sayangnya justru membukakan atau pintu taubat kepada beliau-beliau, sehingga bukan sekedar taubat tapi bahkan menjadi kekasihnya Allah. Fasalahu jami'an ma'a maulahum. Mereka semua memperbaiki hubungannya dengan tuannya. Dan bahkan balin ta'ashu biladatil qurbi minhum ba'da ma'anu tawilan min wahsyatil bu'di. Bahkan pada akhirnya mereka semua merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Setelah dalam waktu yang sangat lama mereka jauh dari Allah. Wasbahu min khirati ibadillahi sholihin. Dan mereka kemudian menjadi hamba Allah yang pilihan. Nah, kita juga begitu. Kita juga harus merefleksi diri kita. Kita ini ahli maksiat apa tidak? Ahli maksiat. Jangan pernah merasa baik. Ya. Jangan pernah merasa lebih baik. Kita ini maksiatnya juga banyak. Ya. Ketika kita, maksudnya gini, ketika kita
atau kepada diri kita harus merasa bahwa diri kita ini buruk, kita ini jelek. Tapi kalau kepada orang lain, ya sebaliknya, ya, harus husnudzon. Kalau kepada orang lain, kita harus melihat orang lain baik. Kepada diri kita harus melihat diri kita ini harus diperbaiki. Kita juga begitu, harus mulai menanyakan kepada diri kita, ama ana laka anta alama annani anal khaliqu bihubbi. Kita juga begitu. Kita ini sudah bertahun-tahun, hidup sudah sangat panjang. Kapan kita mau jadi baik? Sudah setua ini, gitu. Kapan kita mau berubah menjadi lebih baik? Jangan sampai kesempatan itu hilang. Dan perubahan itu bisa terjadi sangat cepat. Lam yuklifum hadha tahawul illa nadrata lutfin minallah ilaihim. Jadi kayak pertobatan tadi itu, kalau dilihat prosesnya sangat cepat sekali. Orang bisa berubah dalam satu malam. Dzalika huwal istiba ar-rabbani. Itu adalah istiba ar-rabbani. Apa namanya? Istiba itu apa? Pilihan. Ya. Yang tidak membutuhkan upaya yang panjang. Jadi gini, orang jadi baik itu caranya dua. Ada dua jalan. Ada dua metode. Satu yang namanya inabah. Al-inabah. Atau suluk. Satu al-inabah atau suluk. Ini adalah jalan yang sangat panjang. Kita belajar, zikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Itu namanya inabah. Suluk. Itu jalan yang bisa jadi sangat panjang dan melelahkan. Tapi ada jalan yang kedua, yaitu al-ijtiba. Al-ijtiba itu adalah ketika Allah memilih hambanya. Allah yang memilih. Kalau inabah ini adalah jalan kita, upaya kita kepada Allah. Kalau ijtiba ini Allah memilih kita. Ijtiba ini bisa terjadi sangat cepat. Seperti misalnya kenabian. Kenabian itu ijtiba. Nabi itu diusahakan nggak? Orang jadi nabi itu usaha apa tidak? Nggak usaha. Allah memilih. Nah, orang jadi baik itu juga begitu. Kadang-kadang kita harus usaha. Usaha keras kita bisa menjadi baik. Tapi kadang-kadang Allah memilih. Orang nakalnya luar biasa. Berubah dalam satu malam. Itu namanya ijtiba. Allah memilih dia untuk menjadi baik. Contohnya siapa? Umar bin Khattab misalnya. Berubah 180 derajat. Itu namanya ijtiba. Ada dua metode. Dan itu adalah kecintaan Allah kepada hambanya. Sebelum cinta hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi kalau ijtiba itu, Tuhan mencintai dia sebelum dia mencintai Tuhan. Ya, sebelum dia mencintai Allah. Itu namanya ijtiba. Makanya disebut orang yang, makanya Nabi itu salah satu namanya Nabi itu mujtaba. Mujtaba itu sama dengan Mustafa. Orang yang dipilih, memang Allah pilih. Bukan hasil dari usaha. Makanya jangan membatasi. Kadang-kadang ada orang yang nggak usaha, tapi kemudian ya itu nggak usaha tiba-tiba ya jadi orang yang terpilih lah. Memang Allah milih dia. Banyak yang seperti ini. Dan itu ya fadl dari Allah. Fadlun minallah. Nggak bisa, itu hak prerogatifnya Allah. Kadang-kadang
Makanya apa ya? Ya kadang-kadang ada orang yang mungkin Islamnya masih baru, tapi kemudian derajatnya sudah sangat tinggi. Wal ta'lam anna kullan minna mu'arradun li hadhil altaf muhallun li hadzal istiba. Dan kita semua bisa atau berpotensi mendapatkan kesempatan untuk ijtiba ini. Kita semua bisa. Kita hari ini jadi orang nakal. Bisa saja besok Allah merubah kehidupan kita menjadi orang baik. Itu potensi seperti itu ada. Itu bisa terjadi kepada semua orang. Hanya kepada satu orang ini kesempatan ini tertutup, yaitu kepada siapa? Fi'atul mustakbirina 'ala Allah. Orang-orang yang takabur. Itu. Dalam ayat Allah menyatakan sa'asrifuan ayat yalladzina yatakabburuna fil ardi ghairil haqq wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyara sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Jadi gini, orang itu maksiat, selama maksiatnya itu dilakukan karena kelemahannya, kita maksiat. Tapi kita ini melakukan maksiat benar-benar gak kuat. Benar-benar kita tidak mampu menghindari kemaksiatan itu potensi taubatnya besar. Paham nggak? Kita maksiat pada Allah, tapi kita ngerasa salah. Dan kenapa kita melakukan itu? Karena kita nggak mampu melawan nafsu kita. Itu kesempatan untuk taubatnya besar. Tapi orang maksiat karena takabur, ngeremehkan, atau karena sombong, itu kemungkinan taubatnya susah. Itu. Orang, makanya ya, semaksiat-maksiatnya kita, sebisa mungkin jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan yang namanya maksiat. Udahlah, dosa kecil aja kok. Enggak, jangan pernah begitu. Dosa kecil itu akan menjadi besar manakala kita meremehkan. Sebaliknya, ibadah juga begitu. Ibadah yang kelihatannya ringan bisa menjadi ibadah, bisa jadi pahalanya besar karena kita serius. Jadi seperti itu. Kalau makanya jangan pernah melakukan kemaksiatan karena takabur. Misalnya, ya naudzubillah, misalnya nggak bisa sholat subuh tepat waktu. Lagi-lagi bangunnya jam 7. Sudah siang. Tapi kita merasa salah. Dan kemudian menyadari bahwa ini karena lemahnya diri kita. Kenapa nggak bisa bangun subuh sehingga bisa sholat tepat waktu? Itu kemungkinan taubatnya besar. Allah membukakan pintu taubat kepada kita itu besar. Tapi kalau kita ngeremehkan, udah sholat subuh buat apa? Nggak ada penting-pentingnya sama sekali. Gitu. Kalau udah sombong itu, takabur, kemungkinan taubatnya kecil. Sesuai ayat tadi itu. Makanya jangan pernah melakukan maksiat dalam keadaan meremehkan atau dalam keadaan takabur. Itu seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu kondisinya kan tidak normal. Orang sakit itu tidak normal. Tapi karena dia tahu diri dia sakit, maka dia menyadari dia butuh obat. Orang memperbaiki diri itu apa? Kenapa? Karena dia sadar salah. Kalau orang tidak sadar dia salah, kira-kira akan memperbaiki diri enggak? Tidak akan. Jadi orang itu bisa memperbaiki diri karena ngerasa salah. Nah, kalau sudah ngerasa benar terus, enggak akan memperbaiki diri. Nah, kira-kira begitu. Orang sakit tidak ngerasa sakit, enggak akan minum obat. Tapi orang sakit sadar dirinya sakit, dia pasti minum obat. Kira-kira analoginya begitu. Makanya ya tadi, kalau kita terpaksa maksiat, kita harus sadar bahwa itu
maksiat yang kenapa tidak terhindarkan karena kelemahan kita. Wa ansahuka alla tazdarihim wa an la tusi'adhanna fihim. Fa anta la tadri ila aina sayaqulu haluhum. Jangan pernah, makanya di sini terakhir, jangan pernah merendahkan atau suudzon kepada orang yang ahli maksiat. Kita ini benci terhadap kemaksiatannya, bukan benci kepada pelakunya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang melakukan maksiat. Jangan suudzon kepada orang yang melakukan maksiat. Kalau nahi mungkar tetap, amar ma'ruf, nahi mungkar tetap, supaya perbuatannya hilang. Tapi jangan pernah merendahkan pelakunya, karena kita tidak tahu masa depannya akan seperti apa. La'alal ayyam al-qadimah turika minhum a'immatan mahdiyina bal hudatan solihin. Bisa jadi di hari-hari yang akan datang, di masa yang akan datang, ahli maksiat tadi itu justru menjadi imam, menjadi penunjuk jalan, menjadi menjadi lentera yang menerangi kehidupan masyarakat, bahkan menjadi orang-orang yang soleh. Seperti kisahnya para ulama di atas tadi. Wa inna baina dhahranina al-yawm kasiran min haula rijalan wa nisaa. Dan di sekitar kita ini banyak contoh-contoh yang seperti ini, laki-laki maupun perempuan. Wa innana lanarju an yanfa'anallahu bi du'aihim. Bahkan kita berharap kepada doa-doa mereka. Kalian mungkin juga di dalam kehidupan jumpai yang seperti ini. Ya. Ada orang tadinya nakal banget, mungkin preman sebelumnya, tapi kemudian berubah menjadi orang-orang soleh. Dalam kehidupan nyata banyak, ada dai kan banyak yang begitu. Arifin Ilham, almarhum Arifin Ilham, sebelumnya orang narkoba, miras dan seterusnya, sampai akhirnya ketika harus berobat dimasukin selang di seluruh tenggorokannya, dan kemudian ketika sadar suaranya serak, malah mimpi zikir, jadi dai ya, yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Agim, tukang balap motor, wah nggak tahu kenakalannya macam-macam, preman dulunya, tapi kemudian menjadi penceramah, bermanfaat untuk orang banyak. Dan mungkin di luar itu masih banyak contoh-contoh yang lain, orang-orang yang tadinya nakal, ahli maksiat, tetapi kemudian berubah menjadi baik. Seperti yang minggu sebelum Rabu-Rabu yang lalu sudah pernah dibahas, kita harus selalu memandang orang lain lebih baik daripada kita. Melihat anak kecil, kita melihatnya sebagai orang yang hidupnya baru sebentar, maksiatnya masih sedikit. Melihat orang tua, kita harus melihat bahwa hidupnya sudah lebih lama dari kita, amalnya pasti lebih banyak. Melihat orang kafir saja, kita disuruh berpikir bahwa hari ini dia kafir, suatu saat mungkin akan beriman. Sementara siapa yang jamin bahwa iman kita akan kita bawa sampai mati? Makanya harus selalu begitu. Nah, makanya wa ansahuka alla tazdarija. Jadi jangan pernah merendahkan orang-orang yang ahli maksiat. Nasihat itu tetap, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap, tapi jangan pernah menghina. Ya. Jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan. Itu. Seperti itu. Apalagi mengkafirkan, menganggap yang lain ini sudah pasti neraka, ini jaminan neraka ini nanti ini. Itu melangkahi atau merampas haknya Allah. Neraka, surga ini haknya siapa? Haknya Allah. Kalau Allah mau orang ahli maksiat dimasukkan surga, boleh-boleh saja. Kalau Allah mau orang ahli taat mau dimasukkan neraka,
Boleh-boleh saja, haknya Allah. Nah, itu, dan itu bukan hak kita untuk memvonis hal-hal yang semacam itu. Ya sekarang menganggap rendah, menganggap mereka orang ahli maksiat lebih hina daripada kita, itu saja tidak boleh, apalagi sampai memvonis neraka. Nah, seperti itu, memvonis kafir dan seterusnya. Kehidupan itu bisa berubah dengan cepat, ya, dan ya al umur bi khawatimiha. Sesuatu itu dinilai pada saat finish, pada saat akhir. Nah, kita tidak tahu akhir mereka seperti apa, kita juga tidak tahu akhir kita akan seperti apa. Itu ya kira-kira teman-teman untuk hari ini terkait dengan makalah yang judulnya adalah ma'ahlan ruju'a ilaihi. Jadi betapa indahnya ketika kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Dan kita selalu berharap untuk itu. Ya kita selalu berharap bahwa, makanya ada doanya salah seorang ulama itu begini, bahwa jadikanlah maksiat saya ini adalah maksiat terakhir. Ada doa ulama yang seperti mudah-mudahan maksiat ini ditakdirkan menjadi maksiat terakhir yang saya lakukan. Itu kalau doanya Nabi ya Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Kalau kita diberi umur panjang, kita senang. Mudah-mudahan itu menjadi sarana kita menambah amal baik kita. Seandainya kita diberikan kematian cepat, ya mudah-mudahan itu menjadi akhir yang cepat dari kejahatan-kejahatan kita. Sehingga cukup sampai di sini saja keburukan-keburukan yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi itu ya. Pertama, bahwa nikmatnya Allah dalam kehidupan kita ini tidak terhitung. Dan itu harus kita renungkan terus agar supaya kita mampu bersyukur dan mampu terus melanggengkan zikir. Jadi zikir yang terbaik adalah dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Karena dengan mengingat nikmat Allah itulah kita akan mengingat siapa pemberi nikmatnya. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya terpaksa kita bermaksiat, pastikan bahwa kita melakukan kemaksiatan itu karena lemahnya diri kita. Jangan pernah melakukan kemaksiatan karena takabur, kesombongan kita. Karena selama kita melakukan kemaksiatan karena lemahnya diri kita, maka pintu taubat itu terbuka lebar. Tetapi kan kalau kita melakukan kemaksiatan karena takabur kita, maka bisa jadi pintu taubat itu sudah tertutup. Nah, dan yang terakhir adalah itu tadi, jangan menganggap rendah, menghina orang lain, kepada orang ahli maksiat, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Itu ya, ini lebih pada lanjutan yang kemarin, tazkiyatun nafas. Jadi emang bukan, ini nggak membahas masalah hukum, masalah halal haram, tapi lebih bagaimana kita bisa melembutkan hati kita. Ini hal-hal yang harus dirasakan, tidak cukup didengar, tapi harus dirasakan sendiri. Kalau kita bisa merasakan, ya seperti tadi, kalimat yang sama kita dengar nggak berbuah apa-apa. Tapi kalimat yang sama didengar oleh Bishr al-Hafi menjadi jalan pertaubatannya. Kita mungkin dengar begitu biasa aja. Kok kalian HP-nya bagus, motornya bagus, bajunya bagus, terus ada orang ngomong ini bukan perilakunya orang mukmin misalnya, bukan perilakunya seorang hamba Allah. Ya mungkin biasa aja, nggak ngefek. Tapi ketika di kalimat seperti ini didengar oleh Bishr al-Hafi, dan karena bukan sekedar didengar ya, tetapi dirasakan, diinternalisasikan. Ketika itu diinternalisasikan, maka berbuah pertaubatan yang sangat berarti dalam
dalam kehidupan. Itu saja saya kira ya, untuk malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan teman-teman, ditanyakan? Jadi kayak kisahnya Umar bin Barok yang disebut ada nih orang-orang yang berhaji yang tadinya itu tidak diterima hajinya, tapi ketika Abdullah bin Mubarak ini memberi makan ya pada orang perempuan yang itu, dan seketika orang-orang yang melakukan haji itu diterima ibadahnya. Beri pahala, tidak memberi pahala itu ya haknya Allah. Nah, lalu kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kenapa? Yang pertama, Abdullah bin Mubarak itu sudah mendapatkan pahala haji karena dia sudah berniat. Orang mukmin itu kan baru berniat sudah mendapatkan pahala. Makanya kalau asar atau hadis dinyatakan dalam asar atau hadis, la yazalul mu'minuna bi khair ma yanwil khair. Seorang mukmin itu dikategorikan baik. Kita ini bisa menjadi kategori orang baik selama masih punya niat baik. Sekarang nih kita belum menjadi orang baik, tapi kita punya niat. Kapan waktunya, besok atau nanti minggu depan, ingin jadi orang baik, itu sudah terhitung baik. Nah, niat itu begitu. Bahkan ada kalimat apa? Niatul mar'i khairun min amalihi. Niat saja sudah banyak. Abdullah bin Mubarak ini kan sudah niat, sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kemudian dia melihat ada hal yang lebih prioritas. Yaitu apa? Membantu orang yang kelaparan tadi. Jadi seperti yang pernah kita bahas dalam Fiqhul Aulawiyat. Nah, saya juga mungkin sudah beberapa kali mencontohkan bagaimana Islam itu menjunjung tinggi kemanusiaan. Makanya al-insaniyah qabla tadayun. Kemanusiaan dulu sebelum keberagamaan. Ya, contohnya yang paling gampang itu punya air untuk minum atau untuk wudhu. Nah, itu harus untuk minum. Karena minum itu menyambung hidup, karena minum itu kemanusiaan. Ya, Abdullah bin Mubarak begitu, menyerahkan biaya hajinya untuk membantu perempuan yang kelaparan tadi itu. Jadi pertama dia sudah dihitung ibadah haji, dan mungkin begini, kenapa pada akhirnya orang-orang yang tidak diterima ibadah hajinya itu menjadi diterima? Karena Abdullah bin Mubarak, karena kemungkinan besar ya karena keikhlasan. Mungkin beberapa orang yang sampai ke Mekah ini ada yang niatnya ingin pulangnya dipanggil haji, ada yang pokoknya yang penting berangkat di kampung tasyakuran, sudah pamer kepada tetangga kanan kiri mau berangkat haji. Ada yang yang penting bisa sampai ke Mekah, bisa update story, atau bisa posting di medsos, punya bahan untuk posting, kan menjadi tidak sah ibadahnya, dan diterima, ya enggak? Atau ada orang yang penting mau haji, nanti di sana mau dagang, mau cari duit, atau pejabat haji biar bisa pencitraan, enggak diterima akhirnya. Nah, itu maksudnya. Orang yang berangkat ke sana tidak diterima karena faktor-faktor tadi. Sementara Abdullah bin Mubarak ini sudah mendapatkan pahalanya haji, dia sudah niat haji, dan bukti keikhlasannya itu dia rela menyedekahkan biaya hajinya itu untuk membantu perempuan yang kelaparan tadi itu. Jadi itu kenapa kemudian yang Abdullah bin Mubarak ini diterima. Allah lebih lebih sedikit potensi untuk riaknya.
Kalau dia sedekah kepada perempuan tadi itu, ada nggak yang melihat? Mungkin malah dianggap gagal. Kok sudah berangkat tasyakuran malah nggak sampai ke Mekah, pulang lagi. Tapi karena keikhlasannya tadi itu, maka dihitung pahalanya haji, bahkan bisa membantu keabsahan hajinya orang lain. Itu. Kira begitu ya. Ada lagi? Ya. Tadi kan cara kita untuk mencintai Allah itu ya kita harus menyadari nikmatnya yang diberikan. Tapi salah satu alasan juga terus kenapa orang itu tidak mau menyadari nikmat itu karena dia itu merasa musibah yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak daripada nikmat. Nah, sebenarnya cara yang baik untuk kita melihat musibah ini dari Allah. Ya kita tuh nggak marah gitu sama Allah, gimana gitu. Iya. Ini nikmat Allah pasti lebih banyak. Karena apa namanya? Lan yagliba usrun yusra ini. Itu. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Atau inna ma'al usri yusra. Dan banyak nas yang lain. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Atau apa namanya? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatnya Allah itu mengalahkan kemarahannya. Artinya apa? Selalu yang dominan itu adalah rahmatnya Allah. Sebetulnya yang lebih banyak itu adalah rahmatnya Allah. Entah kita bisa menangkap atau tidak, entah kita bisa mensyukuri atau tidak. Tipikal manusia itu kan suka melupakan kebaikan. Ya enggak? Kalian misalnya dibantu oleh orang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi hanya satu kekeliruan yang diperbuat oleh orang tersebut, kebaikannya hilang semua. Umum nggak begitu? Umumnya manusia begitu, lebih mengingat kejahatan atau keburukan dibanding kebaikan. Sudah baik ini, bertahun-tahun baik, nggak kehitung kebaikannya. Sekali salah, yang diingat kesalahannya. Begitu kan? Kepada Allah juga begitu. Kalau mau dihitung nikmatnya Allah nggak terhitung, udah pasti nggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmatnya Allah nggak akan bisa, nggak akan mampu kita menghitung nikmatnya Allah. Itu. Tapi hanya karena Allah memberikan satu ujian, misalnya, kita kemudian tidak sabar. Itu. Padahal begini, cara untuk ngadem-ngademnya gimana? Ya kita harus ingat bahwa diri kita ini milik siapa? Milik Allah. Diri kita ini milik Allah, bukan milik kita sendiri, milik Allah. Jadi terserah Allah. Kita mau diperlakukan apapun, kita terserah Allah. Dan kita harus yakin terhadap rahmatnya Allah, bahwa Allah yang berasal dari Allah itu pasti adalah kebaikan. Jadi meskipun itu bentuknya musibah, kita harus melihat ada kebaikan di dalamnya. Contohnya begini, kita misalnya diberi musibah apa? Nggak punya uang. Musibah apa tidak? Musibah. Tapi kalau kita melihat dalam perspektif yang lain, oh karena saya nggak punya uang, jadi saya nggak beli miras. Jadi nikmat nggak? Ya, nikmat. Karena saya nggak punya uang, saya nggak dimalingin. Karena nggak punya uang, saya nggak dirampok. Karena saya nggak punya uang, nggak sempat pesan apa ke disko, nggak sempat main ke diskotik, maksiat ke diskotik misalnya. Jadi di balik ujian Allah itu ada nikmat di dalamnya. Tuh. Kita harus melihatnya dalam perspektif itu, bahwa semua yang berasal dari Allah itu baik untuk kita. Tuh. Kan di dalam Al-Quran apa? Apa namanya? Asan tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum wa huwa syarrun lakum
wa asa an takrahu syai'an kebalik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kita ini menginginkan sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kita. Mungkin kalau kita misalnya bercermin kemudian lihat saya kok kulitnya hitam ya, hitam pendek, itu hidungnya nggak simetris, bengkok satu misalnya, yang kanan lebih besar, rambutnya keriting, giginya besar-besar maju, apa namanya, padahal ada mungkin kalau kita diberi wajahnya seperti artis Korea, mungkin malah nggak sempat ngaji, ya. Malah mungkin akhirnya banyak godaan, banyak yang suka perempuan, jadi pacaran terus. Tapi karena jelek jadi nggak ada yang suka, jadi nikmat malah. Atau sebaliknya, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita benci, tapi sesuatu itu baik bagi kita. Makanya apa namanya, dalam hikmah itu dikatakan al-man'u ainul ato. Kadang-kadang kita dihalangi dari sesuatu itu adalah hakikat dari pemberian. Gitu. Jadi kadang-kadang di dalam suatu musibah itu justru terdapat nikmat yang besar. Nah itu tadi mengalihkannya gimana ya, kita harus ingat tadi bahwa pertama kita ini statusnya adalah hamba, diri kita ini milik Allah, bahkan bukan milik kita sendiri, ya terserah yang punya, mau diapakan terserah. Dan kita yakin bahwa di setiap musibah yang Allah berikan kepada kita itu ada kebaikan di dalamnya. Pasti begitu. Makanya kita husnudzon kepada Allah. Ya, meskipun setiap hari kita ini harus berdoa minta afiah. Afiah itu dijauhkan dari musibah. Makanya kalau pagi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta ampunan dan juga minta afiah. Afiah itu dijauhkan dari segala bala. Gitu. Artinya begini, ketika dicoba, diuji, ya kita bersabar. Tapi jangan pernah minta diuji. Itu. Makanya kan itu nasihatnya Nabi kepada sahabat. Sallallahu al-afiyah. Ya memang dapat cobaan itu ada pahalanya. Tapi kata Nabi sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah afiyah. Dijauhkan dari bala, dari musibah. Itu ya. Ya sekali lagi ini materi-materi yang tidak cukup hanya didengar melalui telinga, tapi harus dirasakan dengan hati sehingga bisa menginternalisasi dalam diri kita. Ya. Karena materinya kan materi tazkiyatun nafas, membersihkan diri ini enggak semudah membersihkan badan kita, ya. Badan kita ini disabun dan selesai, tapi hati ini butuh upaya tersendiri. Mudah-mudahan seperti harapan di dalam kitab ini, ya mudah-mudahan kita semua ini termasuk yang mendapatkan nikmatnya ijtiba, dipilih oleh Allah. Bukan jangan mengandalkan kerja keras kita, tapi kita memang berharap dipilih oleh Allah menjadi ya hambanya yang pilihan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang baik itu karena kemudahan dari Allah itu. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.